warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Disa Putri. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi yang saya buat yang berjudul seleksi. Seleksi atau selection adalah proses pemilihan calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar sehingga diperoleh calon karyawan yang terbaik. Sebagian besar perusahaan kegiatan seleksinya dilaksanakan secara terencana dan dikerjakan oleh bagian sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Menurut Henry Shimamura, 1997, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Proses pengambilan keputusan pengangkatan yang baik akan sangat tergantung pada dua prinsip. Prinsip dasar proses seleksi yaitu yang pertama, perilaku di masa lalu yang merupakan prediktor terbaik atas perilaku di masa yang akan datang. Yang kedua, perusahaan harus menghimpun data yang handal sebanyak mungkin yang dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik. Tujuan seleksi yaitu seleksi merupakan fungsi yang penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya yang diperoleh dari proses seleksi, yaitu yang pertama, karyawan yang memiliki potensi, yang kedua, karyawan yang disiplin dan jujur, yang ketiga, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan, yang keempat, karyawan terampil, yang kelima, karyawan yang kreatif dan dinamis, yang keenam, karyawan yang loyal, yang ketujuh, mengurangi turnover karyawan, yang kedelapan, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi, yang kesembilan, karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan, yang kesepuluh, karyawan yang mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah seleksi merupakan tahap-tahap yang harus dilalui seseorang dalam proses penarikan karyawan suatu perusahaan. Setiap perusahaan berbeda dalam menentukan langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan seleksi. Walaupun tidak ada standar dalam menentukan langkah-langkah seleksi, tetapi secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Yang kedua, tes penerimaan. Yang ketiga, tes wawancara atau interview. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Yang kelima, evaluasi medis atau tes kesehatan. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Yang ketujuh, pengumuman hasil seleksi. Proses seleksi karyawan. Ukuran perusahaan menentukan proses seleksi yang dilakukan untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kemampuannya. Proses seleksi dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, sehari atau 2 hari, tetapi juga dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama, 3 hari bahkan membutuhkan waktu seminggu, tergantung kebutuhannya. Makin lama proses seleksi dilaksanakan, maka semakin selektif perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang terbaik. Proses seleksi yaitu 1. Memasangkan iklan di berbagai media cetak
seperti koran, majalah, tabloid, atau di radio dan televisi. Yang kedua, pendekatan langsung ke sekolahan, universitas, lembaga-lembaga pendidikan, kejuruan, atau pusat-pusat kursus. Para karyawannya sendiri yang akan mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan kerjanya. Yang ketiga, pencari kerja melamar sendiri di perusahaan-perusahaan. Karakteristik seleksi, yaitu yang pertama ada standarisasi, yaitu sebuah tes yang baik harus memiliki keseragaman, prosedur, dan kondisi bagi semua peserta. Yang kedua ada objektivitas, yaitu untuk setiap jawaban yang sama harus diberikan hasil atau nilai yang sama. Hasil atau nilai tes tidak boleh didasarkan atas subjektivitas terhadap aspek-aspek tertentu dari peserta tes. Yang ketiga, norma, yaitu setiap tes harus memiliki teknik kerangka acuan untuk membandingkan prestasi seseorang pelamar dengan pelamar yang lain. Yang keempat, reliabilitas, yaitu sebuah alat seleksi yang memberikan hasil yang konsisten setiap kali seseorang menempuh tes tersebut. Yang kelima, validitas, yaitu alat seleksi yang berhubungan secara signifikan dengan kinerja atau dengan kriteria lain yang relevan. Kendala-kendala seleksi ada beberapa, yaitu yang pertama, tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya, kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas visi pikirannya. Bahkan pengaruh dari efek halo sulit dihindarkan. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Yang keempat, untuk mengurangi kendala-kendala ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Sumber rekrutmen, yaitu ada dua, internal dan eksternal. Yang internal itu ada promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Dan yang eksternal terdiri dari lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan yang terakhir outsourcing. Prosedur seleksi menurut Tower dalam Irianto 2001, terdapat 4 fungsi utama dari tahapan seleksi. Yang pertama, 1. Pengumpulan informasi, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi, jalur karir, dan kondisi pekerjaan. Samping itu juga tentang para calon karyawan yang memiliki pengalaman, kualifikasi, dan karakteristik personal. Yang kedua, prediksi, yaitu penggunaan informasi masa lalu dan kini tentang karakteristik calon sebagai basis untuk prediksi tentang proyeksi perilakunya di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, pembuat keputusan,
Penggunaan prediksi tentang proyeksi perilaku calon di masa mendatang sebagai basis untuk membuat keputusan tentang penerimaan terhadap calon. Yang keempat, pasokan informasi, yaitu memberikan informasi tentang organisasi, pekerjaan, kondisi organisasi, memberikan informasi tentang hasil proses seleksi kepada seluruh pihak yang terlibat. Metode pengadaan seleksi. Ada dua, metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan, akan tetapi hanya didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya yang pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilainya. Yang ketiga, surat keterangan kerja dan pengalaman. Yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima, wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Dan yang keenam, penampilan dan keadaan fisik pelamar. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar. Yang kedelapan, tulisan tangan pelamar. Yang metode ilmiah di sini merupakan metode seleksi yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, tetap berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu pada hal-hal antara lain. Yang pertama, metode kerja yang sistematis. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan real karyawan. Yang ketiga, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang keempat, berpedoman kepada undang-undang pemburuhan. Yang kelima, berdasarkan kepada analisa jabatan dan ilmu sosial lainnya. Kualifikasi seleksi sumber daya manusia merupakan penyeleksi harus mengetahui secara jelas kualifikasi yang akan diseleksi dari pelamar. Hal ini sangat penting supaya sasaran dicapai dengan baik. Tanpa mengetahui secara jelas kualifikasi seleksi akan mengakibatkan sasaran yang dicapai menyimpang. Kualifikasi meliputi yang pertama umur, yang kedua kesehatan fisik, yang ketiga pendidikan, yang keempat jenis kelamin, yang kelima tampang, yang keenam bakat, yang ketujuh temperamen, yang kedelapan karakter, yang kesembilan pengalaman kerja, yang kesepuluh kedisiplinan, yang kesebelas kerjasama, yang kedua-belas kejujuran, yang ke-13 inisiatif dan kreatif, yang ke-14 keahlian. Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam seleksi merupakan perusahaan membutuhkan proses seleksi yang efektif agar dapat mengidentifikasi siapa yang mampu dan mau melaksanakan suatu pekerjaan selama jangka waktu tertentu tanpa sistem seleksi yang efektif. Perusahaan akan menanggung resiko. Untuk mencegah resiko tersebut yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, meneliti semua informasi yang diajukan pelamar tentang aplikasi pekerjaan. Yang kedua, memperoleh otorisasi yang ditulis pelamar sebagai acuan mengetahui calon karyawan dan memeriksa terlebih dahulu acuan dari organisasi sebelumnya dengan teliti. Yang ketiga, menyimpan informasi atau arsip yang diperoleh tentang masing-masing pelamar selama proses seleksi. Yang keempat, menolak pelamar yang membuat pernyataan dalam surat lamaran yang fiktif atau mempunyai kecacatan. Yang kelima, mengambil tindakan
disipliner jika timbul permasalahan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya bacakan bermanfaat. Terima kasih. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.